Oke, halo semuanya. Ya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Episode terakhir yang mengenai Shimano Problem itu hampir tembus 1 jam. Ya, tapi syukurlah juga masih banyak yang menyimak sampai detik-detik terakhir. Ya. Penasaran. Ya, dan saya cukup kaget juga waktu saya periksa statistiknya itu ya. Ternyata yang menonton episode kita melalui TV itu jumlahnya juga banyak loh. Berarti mereka itu menontonnya di rumah, Rik, sambil benar-benar menyimak dengan teliti gitu loh. Kalau di TV itu ya. Mungkin sudah nyiapin snack. Nah, potato chip tak apa gitu, citato gitu ya. Ya, luar biasa. Sampai loading. Luar biasa. Terima kasih ya bagi semua fans atau pemirsa yang sampai menyimak begitu. Kita berdua memang bersyukur ya. Jadi kita nggak dabrus, tapi ada yang dengar gitu. Kita enggak ngedabrus. Lek ngedabrus kan bullshit namanya. Oh gitu ya. Kita enggak ngedabrus. Iya. Tapi gacor. Itu istilahnya. Ngoceh. Maklum Surabayaan ini repot. Namanya ngoceh. Nah ya. Oke, Pak, anyway, kita have fun ya membuat hal-hal seperti ini itu karena kita juga sebetulnya kepingin share ke semua orang, terutama komunitas cyclist atau apapun lah ya. Apa sih sebetulnya di dalam pikiran kita itu ya? Ya toh? Banyak makanya banyak. Karena itu ntar lagi seharusnya kita kalau mau bikin klub sepeda, nggak usah kasih nama yang keren-keren. Iya. Cukup ruwet CC. Rutenya pun rutenya ruwet banget. Ya, saya bersyukur juga ya kemarin hari Sabtu dan Minggu bisa tur ke Jogja ya dari Surabaya bersama S7CC gitu. No, itu kan S7CC itu. Saya bikin ruwet CC. Munyer kayak mari-mari. Ya, semuanya berjalan baik ya. Sepeda apapun berjalan lancar, walaupun dari Solo ke Jogja masuk itu kita diguyur hujan, tapi semuanya aman. Masih ya, lumayan guyur hujan. Ya. Saya di Malang, 100 km gravel off-road. Diguyur hujan tengah-tengah off-road. Wah. Tahu dewe. Iya. Ngesot huri. Tapi untungnya saya tidak jatuh sama sekali. Cuman otot saya ketarik. Wah, itu. Gara-gara nahan. Wes. Siksaan. Ya, anyway, hari ini kita mau membahas wheelset karbon, Rick. Ya. Wheelset karbon. Tapi sebelumnya, ayo sebentar aja ya kita kembali ke sejarah, yaitu dulu sebelum adanya karbon kan semua rim-riman ya. Maksudnya masih alloy ya. Ya, wong Chris Froome, zamannya Chris Froome, terus mari gitu sebelumnya Eddie Merckx, itu semua alloyan semua. Oh, sebelumnya lagi besi. Malah besi yang bisa karatan itu ya. Besi karatan digeletakno dulu karatan terus. Kalau yang sudah mungkin zaman-zamannya Chris Froome itu udah mulai double wall. Ya, double wall. Enggak, double wall. Oh, masih double ya. Aluminium double wall. Nah, kalau zaman dulu tahun 90-an awal-awal mana ada double wall. Iya, makanya. Enggak ada double wall. Jadi nepel, spoke yang sama ban dalam itu nemplek jadi satu. Sehingga kalau begitu spoke-nya teli gak kena, rim tip-nya enggak kena, bocor. Setelah itu keluar double wall alloy. Nah, setelah double wall alloy keluar terus lama baru keluar alloy campur karbon. Nah, sekarang karbon tok. Ya, saya bayangkan gini, Rick. Saya bayangkan begini. Ya tentunya otomatis mereka yang bersepeda zaman dulu itu ya juga istilahnya berada di dilema yang sekarang ini sama ya. Dilemanya yaitu ketika mereka memiliki wheelset yang masih sederhana gitu ya, misalnya masih besi gitu ya, yang tadi kamu bilang bisa karatan gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada double wall dan macam-macam yang harganya 2-3 kali lipat. Apa mereka juga nggak memble gitu loh? Dan berangan-angan kayak apa gitu. Ya gini, kalau mereka
orang-orang yang masih mempertahankan seperti itu biasa mereka sudah punya patron sendiri. Jadi biasanya akan dipertahankan untuk mempertahankan klasiknya. Kalau teknologi biasanya kalau orang-orang yang main klasik jarang sekali ngelihat teknologi. Iya benar. Tapi mereka berusaha untuk mempertahankan otentiknya. Otentik, iya betul. Pelek atau rim tahun 80-an modelnya ini. Iya. Saya nggak bisa bayangkan sepeda kebo dikasih karbon Cadex. Jadi apa kira-kira? Protol karbon nih. Karbonnya sih protol. Karbon protol. Itu sepeda wabotnya kayak gitu, berat tuh itu. Seberat Fulsus, MTB Fulsus 29. Makanya dikasih Cadex. Kasih Cadex Ultra lagi. Larangan wheelset timbang sepeda nih. Ya anyway gini. Nah, ini kan terakhir ini kita ini jadi pergunjingan gitu loh, Rik. Apalagi kamu dengan berani-beraninya bikin sesuatu yang apa ya? Hore rame-rame tapi kiri. Duh, kiri hore. Hidup kiri hore. Nah, jujur aja. Ya. Mungkin banyak pemegang merek branded yang kebakaran jenggot. Yo itu saya enggak tahu. Tapi gini ya, jujur aja. Saya belum pernah istilahnya memakai wheelset sekiri-kiri itu loh, Rick. Ya, wheelset karbon yang pernah saya pakai yaitu yang merek Nautilus. Ya, waktu itu ya memang dibilang ya murah sih, di kelas-kelas 10 jutaan karbon, ya kan. Ya, saya tidak bisa berharap banyak dan saya tidak bisa ngomong banyak. Saya waktu itu hanya berpikir bahwa ya kalau misalnya ada orang kepingin nyicipin karbon, ya, sedangkan misalnya budget atau dana mereka cekak, ya silakan. Ya. Mau kemana lagi kamu, ya kan? Tapi setelah itu kan tiba-tiba dibanjiri dengan misalnya Winspace masuk, Hyperloon, Super Team, Elite dan sebagainya, ya kan? Tiba-tiba kamu kere hore Strummer, di bawahnya lagi, Rick. Apa enggak bikin penasaran seperti itu dia? Ya. Dan kemudian kan saya coba ya, Rick, ya. Dan kemudian ya enggak apa-apa itu. Nah iya. Iya kan? Secara secara saya enggak bisa ngukur secara pasti performanya karena saya bukan pembalap misalnya, ya kan? Dan saya memang memakai kiri hore Strummer waktu itu Aeroflow D berapa? 35 D35 ya. Untuk gravelan. Itu kan wheelset road. Iya. Wheelset road masuk gravel. Ya itu kan memang sengaja saya gituin supaya apa? Ngetes toh. Iya. Pecah apa enggak? Ya pecah no pisan gitu ya. Tapi kok ya gak pecah-pecah sampai saya gitu. Gak pecah sampai sekarang. Oke. Ya itu saya pakai. Oke. Saya juga tidak merasa lebih lamban loh dengan dibanding dengan saya memakai wheelset yang mahal-mahal itu. Iya. Iya kan? Nah terus gimana kelanjutannya misalnya begini? Ini kan akhirnya jadi polemik. Betul. Ya kan? Dari pergunjingan begitu loh. Lah terus ngapain aku beli wheelset karbon yang harganya 40 jutaan ke atas atau jangankan 40 juta, 20 juta ke atas wes, ya kan misalnya. Ya toh. Karena wheelset karbon 20 jutaan itu ya banyak, misalnya Fulcrum Win, ya toh, Bora WTO, ya kan. Terus apa? Banyak. Ya. Ultegra, Dura-Ace saja masih belum 30-an kok, masih di bawahnya. 29. Nah, makanya itu, ya. Banyak wheelset bagus-bagus. Nah terus relevankah misalnya kalau pakai wheelset murah? Maksudnya relevankah misalnya kalau seseorang itu harus mengeluarkan dana segitu banyak untuk sebuah carbon wheelset, padahal yang sedemikian rendah itu bisa ada gitu loh, ada dan bisa begitu loh.
Gimana ini melanjutkan? Ini mau dijawab saya sebagai ekonom atau mau dijawab saya sebagai mekanik Atau sebagai politikus? atau sebagai jangan politikus. Saya nanti ditarik masuk parpol ruwet nanti. Mana ada. Lah kalau maksudnya politikus itu gini loh. Saya tak masuk siang parpol. ngomong tempe, pagi ngomong dele gitu. Politikus. Enggak, kalau tempe sama dele masih kelihatan bekasnya. Jadi isuk dele, pagi kedele, sorenya tahu, nah bekas sih. Ya, anyway, ayo kita berdua bahas ya. Mungkin dari segi mekanik ya, Erik itu afdol sekali ya. Maksudnya kalau kamu mengulas dari segi mekanis dan teknisnya kan afdol. Tapi saya juga akan menyumbang dengan segi apa itu ya, segi umum pemakai, konsumen. Ya, itu. Ya, ayo gimana? Jadi gini, Yakob. Wheelset mahal, wheelset murah. Enak mana? Kalau saya ditanya seperti itu, Dok, ini wheelset ini sama ini enak mana? Jawaban saya cuman gini, selera. Selera itu jawabannya. Ya. Nah, kalau saya jarang sekali suka beli wheelset utuh. Saya lebih seneng rakit wheelset. Custom ya? Iya, custom. Karena apa? Kayak spoke-nya saya bisa atur, saya mau minta tension berapa. Waduh, Rick, kamu ngomong gini nanti saya jadi tren, Dek. Bagus. Ya wis, nah, aku bikin wheelset custom base. Saya lebih suka seperti itu. Oke. Karena speknya saya bisa atur. Saya tidak suka hub ini, saya suka hubnya ini. Saya tidak suka rim ini, tapi saya suka hub ini. Saya cari ban ini wheelset ini karakternya harus gini, maka saya akan milih spoke yang jenis seperti ini. Jadi setiap spoke itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Betul. Karena itu kenapa saya lebih suka mengcustom. Jadi kalau Yakob lihat semua sepeda saya, ada yang wheelsetnya utuh? Tidak ada. Semua custom. Ya kan? Saya beli ininya sendiri, itu sendiri, ini sendiri. Ya. Karena saya bisa mencari apa yang saya mau di situ. Ya. Nah, ada kepuasan juga ya? Ya sekaligus eksperimen. Nah, kayak lacingnya saya suka lacing cross 3, cross 2, cross 1. Saya begitu kagum dengan triple lacing yang punyanya E13 itu. Nah, bukan E13 ya, bukan. yang syncross. Ya, aduh, saya kagum. Itu kan ya gado-gado. E13 itu juga kan? Iya. Juga nge-cross kan ya, 32 hole ya? Iya, 3 cross. Jadi kagum saya. Jadi gini, rim itu mahal atau murah, itu ya tergantung dari satu, teknologi yang dibawa apa. Itu satu. Kedua, dia jalur distribusinya kira-kira seperti apa. Itu juga menjadi faktor. Ya kan? Nah, kemudian juga faktor apa yang dibeli? Pride. Yes. Ya toh? Pride. Itu faktor pride. Kalau saya bunyinya faktor pret. Ya kan? Saya enggak peduli. Faktor pret. Ya, pret. Wah, itu bisa dijadikan slogan faktor pret. Jadi kalau ada orang, wah, wheelset itu kalau enggak fulcrum atau kalau enggak kampak nyolo, itu bukan wheelset. Pret. Belgedes. Kalau jawaban lebih kasarnya batukmu, dengkulmu. Enggak, bukan seperti itu. Jadi gini, setiap wheelset itu punya desain sendiri-sendiri. Yes. Misalnya kita ngomong ada wheelset kayak misalnya wheelset misalnya Vanwerk. Yes. Vanwerk itu kan wheelset karbon. Ringan lagi. Ringan sekali, profilnya tinggi-tinggi. Kenapa begitu mahal? Karena teknologi manufakturnya luar biasa mahal memang. Dan itu memang kenapa sampai mahal? Karena memang digunakan keperluan untuk kompetisi. Professional competition. Ya pasti mahal itu. Barang yang untuk balapan daun sing murah. Yes. Itu. Nah, kemudian kayak Smolk. Oke. Itu masih dibuat di Jerman. Handmade. Sama, ya kan? Lightweight juga. Lightweight juga handmade. Nah,
pertanyaannya, kita butuh enggak? Iya, exactly. Kalau kita enggak butuh, ngapain? Itu. Nah, sekarang ada yang enggak butuh tapi punya duit banyak, punya dibeli kok. Karena itu yang dibeli adalah faktor pret. Itu. Ya toh? Ojo pride. Bunyinya pret. Kalau itu kita beda. Kalau kita ngomong cepet-cepetan, oh itu beli pret. Oh. Beli pret toh. Bunyinya tetap pret. Ya gini. Sekarang ini kan merek banyak. Ya. Kenapa kok bilset yang made in China itu murah-murah, kayak misalnya Hyper lah apa. Nah, pasti ada suatu kelemahan yang ada di dalamnya. Kenapa di sini harganya jadi melambung tinggi? Ya itu kan suka-suka pedagangnya. Sebetulnya harganya segitu-segitu aja sih. Gitu loh. Sekarang orang-orang mau sapim. Kalau enggak sapim itu bukan spoke. Sopo ngomong itu pret juga gitu loh. Spoke itu banyak. DT Swiss punya spoke. Benar. Pillars. Shimano, Araya. Kemudian FSE pun punya. Semua punya spoke sendiri-sendiri. Nah, setiap merek ini punya kelebihan sendiri-sendiri. Lah Sapim, mau pikir Sapim duwe pabrik dhewe, ya ndak. Iya. Ya gitu loh. Dibikikno pabrik X yang kita tahu. Iya toh. Jadi saya lihat, kenapa kok saya milih? Saya milih itu yang durable. Kan enggak mungkin saya bangun wheelset mengharapkan pedot dan ganti spoke. Kan enggak. Kalau bisa remnya pecah, spoke-nya utuh. Luar biasa ya. Iya. Itu. Atau hubnya sudah habis masa pakainya, tapi remnya masih kuat. Nah, itu yang dicari. Ya toh. Lula Isa ya KB awet. Kalau bisa ya memang KB awet. Ya, tapi selama ini punya saya awet semua. Gak dipakai PE. Pakai. Itu wheelset MTB loh. Saya kejruk-kejruk, saya siksa-siksa. Iya. Dan perlu diketahui bahwa hub yang saya pakai di Giant Full Shoes saya itu, kayak kok pikir itu hub yang harganya jutaan. Enggak. Sepasang depan belakang 800.000. Oh wow. Saya pakai, saya siksa sampai hari ini ya gak brodol. Ya kan. Terus kan HP Erik. Ya wis tak kuat no. Dikuat-kuatin. Terus hub yang rim yang saya pakai di full shoes saya, full shoes saya kejruk-kejruk. Itu kayak aku pikir itu rim yang harganya 1 jutaan atau 1,5 juta per piece. Enggak. 1 piece 250.000. Loh. Baru tuh mau naik. Ya kan? Itu yang saya beli E13 aja masih 500.000 ya. Itu sale 50% itu. 50% itu. 50% sale itu. Itu aja sudah memuaskan kok ya. Ya kan? Nah ini lebih di bawahnya lagi. Nah sekarang kayak mungkin ada yang pernah ngelihat Fulcrum. Kok Fulcrum? Strammer deh. Ya. Strammer XC30 atau XC28. Itu kan asimetrik. Yang 30 itu asimetrik. Orang bilang, teman-teman saya, piro harganya? Berapa harganya itu? 200 ribuan, enggak sampai 300.000 per piece. Rem apa iku? Engko tak gawe pecah. Saya bilang, lah ini tak pakai, tak masukin ke Gunung Kawi pakai hardtail. Kesot-ngesot, lompat-lompat. Ya gak apa-apa iki. Bengkong. Enggak, retak, enggak. Saya cuples loh itu. Iya. Cuples kan kalau rimnya jelek kan enggak bisa. Iya. Saya tanya ke langganan saya yang ngeset rim, yang saya biasa suruh dia nyetel. Gimana setel-setelannya? Enak Pak, bunder ini. Rim ini bulat. Oh, berarti ada rim wajik tadi. Enggak, ada rem yang gini. Kelihatannya bulat. Begitu di truing, dia ngombak enggak karu-karuan. Oh, I see. Di style gimana pun sampai tensionnya over baru dia mau lurus. Banyak yang gitu. Bisa juga radialnya kadang enggak sempurna. Nah, ini enggak, bener gitu. Jadi
saya mikir, oh ya ngapain aku beli mahal-mahal. Rim termahal yang pernah saya beli itu A13 TRP Plus. Berapa itu? Satu piece itu 1,5 juta. Oh ya diguyur kamu sama temanmu Rik. 1,5 juta. Itu sale loh. Itu sale 40%. Ya. Lah ya levelmu loh Rik termahal sih sakmono. Bukan menghina. Loh, ini enggak apa-apa. But anyway, ya memang ini kan diskusi kan gini kok ya kok. Kan gini. Ya. Kalau saya memakai wheelset performance yang harganya puluhan juta dan saya bisa lari kencang, orang lihat, oh pantas wheelsetnya itu kok, banter itu wheelsetnya. Benar. Iya toh? Yes. Tapi kalau saya bisa lari kencang dengan kecepatan yang hampir sama, pakai wheelset acak adut, ya toh kiri hore. Nah itu baru cerita ya. Itu orang baru, wheelset apa ini? Ini baru buat nganggo apa ini? Iya. Pasti mereka dalam hati miso. Dia. Oh, yes. Nyok. Tit. Gue tak edit gue. Tit. Wheelset apa ini? Kok iso koyo ngono? Nah itu. Jadi tidak semua wheelset murah itu jelek. Sekarang gini kok Yakob. Kok Yakob kan pernah nyoba kadek pernah kan? Oke. Terus apa yang punya Prancis itu apa? Korima. Pernah kan? Sama-sama di gravel. Iya. Oke. Terus saya cobai prototipenya Kirihure itu. Aeroflow D35. Beda nggak? Ya beda. Bedanya di apa? Ya itu tadi kembali yang kamu pernah ngomong itu ya. Bedanya itu di feel. Oke. Ya, kalau performa sih sulit ya. Ya, oke. Feel itu bisa dipengaruhi oleh rasa. Benar. Rasa wheelset iki larang. Benar. Jadi benar. Tolak ukurnya benar. Benar. Tolak ukur. Kalau rasa itu sudah apa ya, subjektif sekali ya. Subjektif sekali. Kita ngelihat dari performnya aja. Iya. Performnya hampir nggak bisa dibedakan. Iya. Benar. Hampir nggak bisa dibedakan. Nah itu. Bahkan kadang-kadang sekarang saya nyenggol ke ekonominya sedikit. Kenapa wheelset A, merek A, harganya 20 juta misalnya. Kenapa wheelset B dengan spek yang mirip, itu harganya bisa separuhnya. Misalnya kalau mirip kan biasanya selisih 1/4. Ini enggak separuhnya. Loh kok bisa gitu? Karena apa? Jalur distribusi. Sama apa? Faktor pret tadi itu loh. Sekarang kalau kita ngelihat mobil sport, ya kan, ada Nissan itu punya mobil sport, kemudian ada Ferrari, ada Porsche. Larinya di jalan tol Indonesia sama aja. Sama ya. Cuman feelingnya, saya naik Porsche, saya naik Lambo, saya naik apa? Kalahnya sama apa tahu? Fortuner. Salah kalahnya mbak Fortuner. Lain kalau di trek balap bisa kalah Fortuner. Tapi kalau jalan tolnya Indonesia, kalah apa? Yang nyetir kalah nekat. Iya benar. Iki penyok titik des puluhan juta. Ini penyok titik gowe PDR 300.000 beres. Itu jadi. Iya, terus satu lagi yang saya tanya kok gini. Waktu pakai Kirihure dengan pakai yang wheelset yang mahal-mahal itu, lebih berani mana bawanya? Ya Kirihure kan? Iya. Karena santap aja. Santap, kita enggak peduli. Karena kita yakin ini nothing tulus kan, ini hampir-hampir nothing tulus. Jadi andai kata rusak pun kita enggak keluar duit banyak. Iya.
Mungkin itu ya yang membuat kita merasa bahwa, wih, wheelset ini ternyata enak ya. Ya karena keberanian untuk nguaprak itu. Iya, karena kita lebih confidence. Gitu. Sekarang kalau kita ragu-ragu lah, bawanya ragu, kayak gini. Ko Yakob masuk Bukit Ular sama saya beberapa kali, ya kan? Iya. Mulai dari pakai Korima lah, apa kan bareng saya kebanyakan. Nah terus terakhir Ko Yakob kita sama-sama pakai wheelset alloy 32 hole, ya kan? Dengan ban yang sama, cuman bedanya punya saya wheelsetnya mungkin harga wheelset depan belakangnya Ko Yakob itu saya dapat 2 set, saya lebih murah lagi. Ko Yakob bisa ngejar saya? Nggak bisa. Nah iya, tapi feelingnya beda nggak? Lebih ngeflow-nya lebih enak. Iya. Karena apa? Memang enak memang ya itu. Satu. Speknya sesuai. Iya. Kedua, Ko Yakob lebih confidence. Yes. Ketiga, lebih comfort. Jadi banyak orang yang salah mengartikan itu gini. Sebuah wheelset itu didesain untuk suatu purpose. Yes. Kalau di kita ini kebalik. Jadi kita ini bawanya sepeda all-round, kepinginnya lari kayak sepeda aero. Wheelset yang dipakai wheelsetnya aero. Iya. Nah ini nyambung ke konten kita tentang aerodinamik. Yes. Apakah aerodinamik itu selalu banter? Enggak. Karena apa? Boyoan iya. Sepeda aero itu, kenapa diomong aerodinamik? Lah di Indonesia itu loh, anginnya itu bisa dari samping kanan kiri lebih banyak daripada depan. Iya kan? Lah sekarang pertanyaannya, apakah ada wind tunnel yang anginnya dari pinggir? Nggak ada kan? Semua dari depan. Rugi bayar 1 jam puluhan juta untuk makai. Nah iya. Iya. Ya, jadi semuanya bukan karena harganya, tapi fungsinya kita taruh mana. Misal, saya pakai wheelset Kerihore untuk ngikut pertandingan profesional. Iya. Apakah bisa? Beda, pasti beda dengan wheelset yang memang didesain khusus untuk performance. Di mana dia yang untuk performance itu lebih ringan lah, lebih rigid lagi, lebih apa, pasti lebih banyak fitur plus-plusnya yang memang teknologi itu oleh pemegang merek Pratt ini tidak dilepas. Betul. Itu aja sih sebetulnya. Nah, sekarang kayak misalnya yang ini kita lihat, ini ada kadek. Oke. Bos Tofu pinjem wheelsetnya ya. Ini kadek, profil 50, karbon, spoke-nya karbon. Menangnya apa? Ringan. Yeah. Spoke karbon, ya ini kan spoke-nya karbon. Yes. Spek seperti ini cocoknya untuk apa? Kompetisi. Betul. Ini adalah wheelset kompetisi. Ya, kalau kita pakai hari-hari, enak pakaiannya. Nggak enak, atos. Saya bisa bayangkan, wong ini spoke-nya aja pendek. Iya, atos. Iya. Dan juga harga spoke-nya ini gila nih loh harganya. Serem harganya. Sekarang kita yang paling populer dulu Hyper ya. Hyper. Satu spoke-nya harganya berapa? 275.000. Makanya, kalau Ping 20 aja sudah 4 juta. Lah ya, lah opo. Gitu. Iya. Iya toh? Nah, belum lagi perawatannya ini ekstra. Yeah. Karena apa? Jalan yang kita lalui itu tidak semuanya mulus. Sedangkan spoke seperti ini rentan sekali pecah. Betul. Jadi kalau Anda mau performance, ya pakai barang performance. Iya. Cuma ya gitu. Everything that related to performance will cost you more. Pasti ada harga. Benar. Biayanya lebih gede. Iya. Itu. Lacingnya, lihat. Cross, 1, dan radial. Iya. 1 dan radial aja ya. Mungkin takut patah itu ya? Bukan, ringan. Oh, cuma tekankan ringan. Udah, oke. Ini yang 50 performance. Yes. Ini 50 Kerihore. Wah, ini komparasi yang nggak fair ini, Rick. Ya? Komparasi yang nggak fair ini. Sekarang Ko Yakob perhatikan. Ko Yakob perhatikan. Ini kan kebetulan hub belakang ya. Iya. Wheelset belakang. Iya. Kekerasan bodinya
Ya cukup keras. Sama ini? Kerasan ini malahan. Keras mana? Keras ini, Dik. Ini loh masih. Gembuk kan? Iya. Ini Keras sekali. Keras sekali. Terus gimana? Ratchet, sama-sama ratchet. Iya. Oke. Dia mentok sampai 54, Iya. 60. 60. Kadang-kadang merek-merek gini lebih berani. Nah, itu dia. Nah, sekarang kalau dari segi kualitas rimnya, Ko Yakob lihat deh. Kan hafal Ko Yakob kualitasnya Korima seperti apa. Jujur aja kalau misalnya ini nggak dicap strummer ya saya anggap ini misalnya katakan misalnya dicap pret gitu ya. Nah. Ya akan saya anggap ini sebagai pret dengan harga pret. Begitu. Iya, memang benar. Nah kan? Iya. Kualitasnya ini loh. Halus guys. Sekarang serius. Saya kalau suruh milih ya, Zip kan lebih mahal dari ini. Oh iya pasti. Zip yang NSB itu. Saya suruh milih Zip atau ini, saya milih ini. Tahu alasan saya apa? Apa? Zip ini body rimnya lunak, satu itu. Kedua, dia di bagian dalamnya di mana bed dari ban itu duduk, itu enggak rata. Perhatikan guys. Sama sekali enggak rata. Playback again and again. Section ini. Padahal harganya Zip itu berapa 50. kali lipatnya ini? 50 jutaan. Nah iya. Lah, aku lebih baik ini aja. Iya, Rek. Andai kata orang ngomong, oh gampang pecah, tuku maneh. Iya, Rek. Exactly. Iya kan? Iya. Beberapa orang yang suka kebut-kebutan dan dia biasa pakai DT Swiss lah apa-apa yang branded. Tak cobain ini. Cobaan. Silakan dicacat kalau memang jelek. Iya. Tapi katakan baik kalau memang baik. Toh dia kan enggak saya bayar. Iya. Dia Wilset juga tidak beli. Iya. Saya pinjemin, pakai. Saya tanya, iya, gimana? Iya, enggak ada bedanya. Malah aku naik, mereka bilang setelah aku mencapai speed sekian, aku mau pecah lagi. Ini lebih cepat responnya. Nah, kan? Nice. Saya ditanya, lo itu wheelset utuh kok beli? Enggak. Nah, itu apa? istimewanya. Rakit. Jadi, Anda yang pakai wheelset kayak Fulcrum 4, Fulcrum 5, Iya. wheelset yang mungkin Nautilus lah, yang murah, terus wheelset apa lagi tuh? Rujisu. Kalau Rujisu sampah. Terus terang saya ngomong, sampah. Iya. Jangan pakai Rujisu. Novatek. Kemudian ada lagi Novatek ya. Yeah. Novatek. Beberapa tipe ada satu tipe Novatek untuk yang disc brake ya. Iya. Untuk yang disc brake. Superior ya. Itu saya bilang luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Asimetrik. Satu-satunya wheelset road bike asimetrik Novatek yang punya. Seri apa? Saya lupa serinya. Cuman itu sempat jadi wheelset bawaannya Helios A8 kalau nggak salah. Zaman berapa itu? Helios A8. Harganya? Zaman berapa? Tahun lalu. Tahun lalu? 2 tahun lalu. Karbon. Karbon. Kalahnya apa sih dengan si Kerehure ini? Kalah teknologi aja. Iya, betul. Kalah teknologi hubnya kalah. Iya. Jadi itu hubnya itu lebih lampau lagi ya. Iya, hubnya masih pakai Plato, belum pakai ratchet gitu. Iya. Nah, ya kayak gitu. Sekarang kayak gini. Wheelset yang kadang-kadang dianggap sebelah mata. Branded. Yes. Renault. Iya, Reynolds. Tapi Renault yang hubnya Industry 9. yang itu Black Label. Black Label. Seri itu, Black Label. Renault hubnya minta ampun itu. Itu wheelset bagus banget. Ya, hubnya bagus banget. Ya ini saya sudah pernah mencicipi. Aduh, wis. Saya begitu ngeliat Industry 9. Udah ini setan ini betul-betul setan. Dan saya tanya yang punya, enak enggak pakai? Wah, enak.
Kamu sudah nyoba apa? Saya sudah nyoba ini, itu, itu. Ini paling Akhirnya enak. ini paling enak. Ya, betul. Pilihanmu betul. Ya, Reynolds. Padahal itu biasanya bawaannya apa? Kalau Renault itu bawaannya Cannondale ya paling banyak pakai Renault. Kapan ya? Lupa. Hologram. Nah itu. Nah jadi ini sebuah wheelset yang namanya aja tidak populer. Iya. Harganya lebih murah dari itu. Iya, lebih murah daripada yang paling premium ya. Padahal itu premium udah. Padahal itu sudah level premiumnya dia. Ya itu. Dan itu ya mungkin saya pernah mengunjungi pabriknya Industry 9 itu di Amerika. Gila, saya bilang gila. Machiningnya, presisi banget. Precisionnya luar biasa. Dia bikin geriginya itu cutting wire loh. Itu 0, sekian mili motongnya. Motongnya di dalam air lagi. Supaya besinya tidak deforming. Kemudian ngetesnya itu dibaut, kasih beban. Berapa ton itu bebannya? Ya tidak pecah. Yang pecah malah hub bodinya. Geriginya tidak pecah. Luar biasa. Nah itu. Berarti kalau kita bilang wheelset mahal itu pasti bagus, enggak juga. Kok Yakob ke Jogja pakai apa terakhir ini? Kemarin saya pakai wheelset alloy kok. Alloy. Nah, HED. Enak sekali. Berapa harganya? Kalau yang HED itu memang ya sedikit agak di tengah ya. Itu sekitar 20-an. 20-an alloy. Headset black. Headset black. Sekarang enak mana sama wheelset yang mungkin rim brake sama-sama rim brake ya? Yang karbon-karbonan itu. Yang harganya 50 juta deh. Kalau saya ya berhubung saya sudah tahu karakternya HED Jet Black ini ya, saya pasti enggak apa ya istilahnya. Males pindah saya. Pindah saya. Itu. Karena ya itu tadi itu kembali lagi ya wheelset itu ya kalau Anda sudah memahami teknologi yang di dalam wheelset itu seperti HED Jet Black ini rim brake loh. Ya. Tapi bukan saya rasa, memang HED di zaman rim brake itu selalu membuat wheelset itu lebih lebar dari kompetitornya. Betul. Dia adalah yang satu-satunya brand yang pertama kali memakai wide rim. Pertama kali. Jadi waktu zamannya C24 ya, Dura-Ace C24 yang masih tipis-tipis itu, zamannya Mavic Sirium, terus zamannya Fulcrum Zero Night, Shamal Mill, itu mungkin masih 15. Nah, HED itu sudah 19 mm. Dia sendiri yaitu. Makanya saya waktu itu saya mempunyai Head Ardennes Plus. Ya, dengan ban yang sama, dia 25 misalnya, dia bisa melembung jadi 28. Bukan karena bannya 28 loh. Karena rimnya lebar, makanya saya memakai wheelset itu nyamannya luar biasa. Itu yang saya kejar. Itu dengan saya nyaman, saya banter, gitu. Itu saja. Nah, ini kan mereka harus nyimak lagi episode yang lalu. Iya, episode yang lalu. Nyaman itu tidak sama dengan banter. Ya, betul. Itu. Ya itu. Ya, jadi ya itu tadi kalau kamu sudah menguraikan segala detail mengenai wheelset ya objektif ya itu ya enggak memandang bulu mahal murah. Saya lebih gini, kalau misalnya orang saya paham. Tanya ke saya, kok lebih mending merek A atau merek B, harganya sekian sama sekian. Speknya apa? Saya selalu tanya gitu dulu. Oh, speknya gini, yang ini gini. Oke, ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Yang merek B, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Terus kalau dia tanya, kalau secara pribadi pilih mana? Oh, saya nak milih. Ya, karena tidak cocok sesuai karakter ya. Nah itu dia, tidak cocok sesuai karakter. Note ya, note. Misal tiba-tiba saya dikasih orang punya DT Swiss yang seri ARC loh, ARC 1100 loh, yang misalnya mutakhir gitu ya. Saya disuruh pakai. Ya mungkin
mungkin saya merasa sudah ndak enak aja dari awal, Rick. Wong saya maksudnya bukan style kita di situ. Style saya bukan di situ. Jadi wheelset itu sebetulnya bukan jadi wheelset A dengan spek A itu belum tentu orang lain mungkin banyaknya cocok, Anda belum tentu cocok. Betul. Ada juga spek B yang mungkin murah, orang lain tidak cocok, Anda cocok. Benar. Bahkan Anda bisa lebih perform di situ. Iya. Bahkan saya sempat begini. Daripada kamu memberikan saya, katakan misalnya kamu bayar hati, aku dikasih IDT Swiss misalnya ARC ya, tak dol tak tuku nokori. Cocok. Ya toh. Tak dol. Nah, ini kalau kita ngelihat di dunia gini. Kenapa IG saya namanya The Bike Doctor 46? Ya, kenapa? Orang pasti bertanya kenapa? Apakah saya menyukai Valentino Rossi? Ya, jawabannya ya. Kenapa saya bisa menyukai Valentino Rossi? Karena style dia. Bukan sebagai pembalap, tapi sebagai personal. Rossi masuk ke dunia balap itu tidak pernah mendapatkan sepeda motor yang awalnya memang sudah kencang. Masuk ke Honda, waktu itu Honda terpuruk. Dia bisa bawa Honda naik. Benar. Karena dia ya Honda naik terus itu. Kemudian dia pindah ke Yamaha. Dari Yamaha dia pindah ke Ducati. Sepeda motornya Ducati jauh lebih perform daripada Yamaha. Tapi Valentino Rossi tidak bisa berprestasi di Ducati. Tahu waktu ditanya, kenapa? Rossi menjawab, saya tidak membutuhkan sepeda motor yang kencang. Betul. Saya membutuhkan sepeda motor yang bisa saya kendalikan. Dari situ, ini the true racer. Betul-betul racer. Itu. Kalau gitu saya juga true cyclist ya, Rick ya. Saya enggak pandang bulu. Ya memang jujur saya misalnya saya dikasih lightweight pun ban Kamsia itu katanya orang. Aku malah wedi. Iya, saya pernah comfortable. Saya pernah ngicipi gini. Saya pernah ngicipi wheelset MTB yang harganya 40 juta. Karbon sudah dicubles, saya pakai. Masuk begitu lar, rutenya sama. Begitu saya dengar krodak. Wah. Insecure. Pelan saya langsung. Tambah memelannya. Iya. Karena apa? Saya enggak confidence. Nah, itu. Saya mikir, wah iki rusak merodoli, berat eman iki rek. Bisa tapi iki lek sempal eman rek. Tapi kalau saya pakai yang alloy itu, yang murah, hacar, gabruk, tidak ada takutnya. Sekarang pengalaman saya, Rick ya. Ketika saya nyoba lightweight Milenstein Evo, ya kebetulan kan lagi di gunung gitu loh, ya toh. Terus saya sempat nyoba Milenstein Evo, saya tancepin, mbok, ya. Sudah tidak usah ngomong harga, ono rupo, ya kan misalnya. Memang, ya, wheelset itu untuk nanjak itu begitu effortless, sangat effortless. Sampai pikiran saya itu sudah liar kemana-mana. Wih, jikalau aku pakai ini, bayangkan aku bisa PR sana, PR sini, PR situ, PR sana di gunung-gunung. Cuman akhirnya begini akhirnya. Setelah saya tahu, saya menikmati akhirnya. Wis gak. Ya wis gaknya itu ya gini. Kalaupun misalnya loh, saya kaya misalnya saya bisa. Wis gak. Soalnya wheelset ini memang performanya unggul sekali. Tapi saya tahu saya tidak bakalan lama memakai wheelset ini. Wheelset ini akan membuat saya bosan. Iya. Ya situ aja. Saya mikirnya cuman gitu. Lah kalau misalnya wheelset ini tujuannya hanya satu, yaitu menang di kom, itu akan menjadikan membosankan begitu loh. Ya, karena memang saya pertama saya
tidak pernah ngejar-ngejar kom, ya toh. Promokom, dolokom itu tidak pernah. Nah, kok ya kom nggak pernah ngejar kom lah, apalagi saya. Kalau saya ngejar kom, Kompleks. enggak. Saya ngejar kom betulan. King of Mudunan. King of Mudunan. Ya, jadi ya itu dah. Jadi ya itu tadi kembali lagi sulit ya. Kalau misalnya kita bahas tentang wheelset mahal dan murah ini sebetulnya aduh wis Ya memang ada bukan black and white tapi shades of grey. ya memang. Itu bukan shade of grey lagi tapi shading grey. Ya, jadi susah sekali untuk seseorang itu dipaksa untuk menggunakan ya saya ngomong-ngomong. Oh gini. Ini ada lagi. Berapa tahun yang lalu waktu rim brake masih populer, Fulcrum Zero dengan Shamal Miller. Fulcrum Zero itu kompetisi itu. Ya kan? Head to head terus itu. Head to head kan? Dua ini. Sama enggak itu? Sama, plug. Ya kan? Sama kan? Exalitnya sama. Sama kan? Sama. Part numbernya, ukuran partnya sama persis. Tata cara membongkar, merawat sama persis. Iya, Iya kan? brandingnya. Rimnya hitam, Iya, Shamal Miller hitam kan? Zero Night hitam. sama hitamnya. Sama hitamnya. Yes. Harganya mahal mana? Shamal Mill. Shamal Miller loh. Iya. Iya. Karena apa? Logo. Iya. Satu kampak nyolo, satu fulcrum. Iya. Logonya fulcrum cuma huruf F. Logonya iya. kampak nyolo. Iya. Itu ada sayapnya. Iya. Itu yang bikin harganya naik. Selain itu ya Campagnolo itu ada spoke-nya itu berbentuk bintang gitu. Itu yang disukai. Iya. Ya, yang fulcrum enggak. Yang itu. Ya, cuma itu ada ngono bintangnya itu loh, aku suka. Ya tancapi bintang dewe. Ya loh. Kemudian Fulcrum Zero dengan Fulcrum Zero Competition. Iya. Apa bedanya? Iya. Hampir sama. Iya, cuman hubnya aja yang beda ya. Cuman bearingnya tok Ya beda. bearing CULT sama Iya. USB. Tahu apa yang bedakan bearingnya? Coating. Mbok, gitu itu bisa kaca 35 juta ya. Iya coatingnya. Wih gila. Ceramic coated sama non ceramic coated. Gila competitionnya waktu baru-baru keluar tuh harganya sudah hampir 20 juta Iya. loh itu. Weh. Alih 20 juta hampir. Nah ya. Terus saya tanya orang yang pakai. Beda enggak? Ya lebih halus titik sih. Titik. Iya. Nah ya, bila kejauh kayak opo. Tapi ini ada satu teman di Jember, Tony namanya. Halo Tony. Dia membeli Cadex. Cadex karbon. Ya. Berat badannya kira-kira 85. Dan dia bukan maksudnya cyclist yang istilahnya non kompetitif ya. Oke. Pokoknya dia mengidamkan satu wheelset untuk rute Jember begitu loh. Yang ada climbingnya mile rolling gitulah. Ya. Wah dia tidak sabar. Kemudian dia mendapatkan itu Cadex. Ya Cadex yang ukuran 45 kalau nggak salah. Cadex 45 itu. Setelah dia pakai benar nih. Waduh dia merasa bahwa saya tidak rugi memberi ini karena wheelset ini membantu saya untuk mampu naik begitu. Jadi dia puas gitu. Puas sekali. Jadi pilihan dia untuk membeli wheelset yang istilahnya Cadex kan premium ya. Ya. Nggak apa-apa saya bayar itu. Nggak masalah. Wheelset itu membuat saya mampu nanjak. Nah ya, tapi kan orang nggak kaget. Kenapa? Orang lain, pakai Cadex, pantesan. Lah ya makanya itu. Karena anggapannya memang akhirnya wheelset itu adalah menjadi suatu alat untuk membantu. Ya, mampu. Jadi gini, begitu. ada beberapa teknologi dalam sebuah wheelset. Itu yang memang bisa membantu Anda untuk melakukan suatu purpose, jadi suatu tujuan tertentu. Jadi misalnya gini, wheelset untuk nanjak dipakai untuk geber-geberan, bisa? Nggak bisa, nggak akan enak. Tapi wheelset untuk geber-geberan dipakai untuk nanjak, enak? Ya nggak enak. Iya, akhirnya
Akhirnya ngeluh dewe toh. Iya ngeluh dewe. Nah, apalagi jalan di Indonesia. Nah ya itu dah. Akhirnya kan gini Torik. Akhirnya yang tadi kita misalnya ambil dari omonganmu tadi di awal-awal itu bahwa kamu ini kalau masalah wheelset ini ndak pernah seneng membeli yang langsung factory jadi, gitu. Senengnya itu ngerakit dan apa itu ya kan ngastem gitu ya, dan akhirnya itu cocok karena kamu sudah ada bayangan di depan ya kan ya, dan memang akhirnya itu nanti mungkin sebetulnya ini waktu pandemi itu sudah tren juga ya karena banyak orang yang pesen custom di DB Wheels itu ya DB Wheels itu. Cuman akhir-akhir ini ya juga DB Wheels mengalami ya namanya sepi siapa sih ngapain wheelset custom. Tapi se-custom apapun di DB Wheels itu ya rasanya sekarang ini tidak bisa ngalahkan harganya Strummer jauh lebih murah. Tidak bisa kok kalah gede. Iya ya masih secara ekonomis itu masih lebih ekonomis. Jujur kalau saya secara uang ke uang ya, rupiah ke rupiah, aduh Strummer ini gendeng banget. Gendeng. Jawabannya satu. Strummer itu berhasil melakukan cutting corners di setiap cost-nya. Iya, betul. Itu sehingga jadi gini loh. Kita harusnya senang sih ada wheelset yang murah kayak gitu. Benar, menguntungkan. Ya itu makanya itu karena kan apa? Penyelamat bangsa itu. Harus diberi penghargaan presiden. Kalpataru. Penghargaan Kalpataru. Jadi gini. Jadi semua orang bisa merasakan kalau wheelset ini kayak gini bisa kayak gini. Bisa kayak gini. Jadi semua orang bisa happy ngerasain. Nah kalau bayangkan aja kok misalnya semua wheelset rim karbon itu harganya selangit semua. Sopo sih ngapain sepeda? Siapa yang mau beli? Ini pertanyaan, sopo sih nggak dituku? Itu dulu. Sekarang kalau kita ngelihat demografiknya Indonesia deh, kelas mid low dengan mid high besar mana? Ya mid low lah. Ya udah. Aduh. Sehingga banyak produsen ini dia berusaha untuk mengakomodir mid low bisa merasain hal yang mirip dengan mid high-nya. Ya, saya mungkin saya juga mengerti ya Rick ya. Mengerti posisi orang-orang yang high terutama, bukan mid high tapi yang high. Ya, high-nya high. High. Mereka kalau disuruh pakai wheelset yang harganya Strummer gitu, ya mungkin ya enggan ya Rick ya. Ya karena pret tadi. Bukan hanya karena itu, karena mungkin ngapain aku buang-buang waktu nyobain kere hore. Ya toh. Aku tak beli langsung aja yang lightweight Wildenstein atau apa gitu. Waktu bagi saya ini berharga. Ngapain saya nyoba-nyoba barang seperti itu gitu ya kan. Ya. Jadi prioritas. Memang. Jadi ada gini, kalau Anda punya uang lebih, pingin beli yang high-nya high, yang serba P. Yang serba price. Pride, premium, Pride, premium, price. Apa lagi? Pride, premium, price. Pride. Terakhir 4P. Sama terakhir 5P. Iya. Premium, price, pride, sama perketek. Ya, bukan saya benci sama branded itu, bukan. Jadi gini, Anda dalam membeli sesuatu itu lihat kondisi medannya seperti apa. Jadi wheelset Anda sebagus dan semahal apapun lah. Iya. Kalau dipakainya di medan yang tidak sesuai, pasti enggak karu-karuan rasanya. Korek. Itu. Bahkan mungkin kalah sama wheelset ceketer kalah. Sekarang kita dari Surabaya ke Cengho misalnya.
Coba suruh pakai Cervelo S5 itu. Boyok. Lega kentrok-kentrok. Terus wheelsetnya pakai yang profilnya 6 itu. Saya juga yakin loh, Rick. Saya juga yakin akan perasaan begini. Ketika mereka yang high-high itu melihat saya misalnya memakai Kirihore, loh hebat yo, wheelset itu. Saya yakin mereka juga kepingin punya loh. Iya, cuma gengsi karena pret. Pret dan perketek. Gendeng wheelset iki. Ya, kan pasti gitu kan ya. Ternyata sakmono harganya tapi yo api gitu. Jadi kita dalam bersepeda itu gini kok. Kita tidak boleh menutup pandangan kita, tidak boleh ditutup. Iya, jadi kita terbuka lebar aja. Ya, terbukalah lebar-lebar sehingga apa? Anda bisa mengeksplor dan bisa mengetahui banyak hal. Yes. Nah, nanti disitulah Anda bisa menemukan, oh iya ya sebetulnya saya kalau mau kayak gini, saya tidak perlu mengerogoh kocek sekian dalam. Cukup dengan ini sudah cukup. Dan kemudian tips lagi, ketahuilah limit Anda. Jangan memaksakan. Kalau saya misalnya pakai frame yang biasa-biasa. Wheelset saya genjot. Saya mikir, apa? Okay. Nah, daripada uangnya saya masukin ke wheelset, ya lebih baik ya saya masukin aja ke apa? Ke frame dulu. Karena frame ini yang mengikat semuanya. Tempat bottom bracket duduk, tempat wheelset duduk, kita duduk. Itu yang saya akan invest di situ lebih banyak. Nah, begitu frame ini enak banget. Saya sesuai dengan karakternya ini. Barulah kita wheelset ini rasanya perlu saya up deh. Baru kita up pelan-pelan. Jadi jangan terbalik. Jadi perlu kita ingat bahwa sebuah sepeda itu komponen utamanya ya frame itu. Kenapa itu frame harganya mahal dan teknologinya gila-gilaan di situ. Teknologinya group set. Mau tipe apapun, ya gitu-gitu aja kan. Ya toh, paling elektronik sama non-elektronik. Disc brake sama rim brake. Tapi, kita ngelihat teknologi frame. Dengan perubahan sekian derajat, berubah sifatnya. Top tube-nya lebih panjang 5 mili aja, sudah berubah sifatnya. Chainstay-nya lebih panjang 2 mili aja, udah berubah sifatnya. Kemudian carbon layer-nya ini dibalik gini. Oh, ini teknologi dibesarin lagi 1 mili, dikecilin. Ini teknologinya. Ya, harapannya episode ini ya semakin memperkokoh ya pengetahuan kita mengenai wheelset. Ya. Gitu. Supaya kita enggak apa? Khususnya bagi mereka yang sudah punya frame-frame itu. Iya. Khususnya loh ya. Jadi mereka itu nanti akhirnya bisa mikir gitu loh. Nah, sekarang kayak gini kok. Kita lihat generasi yang paling gampang diikuti kan TCR ya kan. Dulu TCR Advance Pro, kemudian keluar kan nih sekarang SL Pro ya. Nggak ada SL Pro, SL sampai generasi ke berapa? 10 sekarang. Gen 10 ya. Nah, kenapa harganya melambungi seperti itu? Terlepas dari ya karena barang baru ya, terlepas dari itu. Tapi teknologi yang ada di dalamnya itu beda. Stiffness-nya beda, geometrinya beda, kemudian kualitas materialnya beda. Nah, itu pasti ada perbedaan. Sama kayak Koyakop nyoba misalnya 3T misalnya, generasinya 3T. Exploro berapa tahun lalu dengan Exploro yang hari ini bisa beda. Look, blade, mulai blade RS1, blade RS2, beda loh, banyak loh bedanya. Harganya ya memang melejit gitu. Tapi saya bilang, saya lebih baik invest ke frame-nya daripada saya invest ke wheelset-nya. Wheelset-nya itu nanti, kalau saya sudah mencapai frame ini, wheelset-nya baru saya genjot. Karena yang megangi semuanya ya frame itu. Sekarang kan banyak dulu kayak gini. Oh, frame ini gak setif. Gak setif. Ya toh. Ya. Berarti kan Anda membutuhkan frame yang setif. Berarti Anda membutuhkan setip itu apa? Setip penghapus.
Jadi kan membutuhkan frame yang lebih stiff. Ya kenapa enggak invest ke frame yang lebih stiff aja? Itu. Jadi ya bisa ngelihat ke saya, misalnya gini, saya punya MTB beberapa. Dan saya kalau bawa MTB agak uraan. Saya merasa, frame ini sifatnya gini. Saya pacu semaksimal saya bisa. Frame ini sudah tidak bisa mengakomodir saya. Sudah tidak bisa ya. Tidak bisa mengakomodir. Apa yang saya ganti? Ya frame-nya. Ya frame-nya. Diutek-uteknya apa ya? Tetap tidak bisa. Mau saya ganti wheelset yang harganya 10 juta sebiji. Ya tetap itu. Iya benar. Ya lebih baik saya ganti frame-nya. Frame-nya saya ganti. Exactly. Saya coba lagi. Geber. Kok masih ya? Nggak pas. Masih melelet ini. Ganti frame. Saya naik lagi kelasnya. Sampai satu titik. Ini frame saya. Ya. Begitu saya, oke. Ini frame saya cocok, karakternya cocok, geometrinya cocok. Baru, saya akan up wheelsetnya sekarang. Gini. Ngeracik. Pertama kali Scott Carbon itu berdiri, si Lombok Merah berdiri. Itu jangan dikira saya pakai TRP Plus. Saya pakai wheelset NTT. Yang murah sekali. Setelah saya merasa, frame ini bisa mengakomodir. Sekarang, saya ngerasain ada kok agak gembot ya masihan. Nggak mungkin ini, karena frame-nya stiff banget. Iya, jadi. Wheelset saya rubah. Saya pakai TRP Plus. Ini lebih lightweight, lebih enak handlingnya. Kemudian saya, setelah ngeluarin asimetrik. Coba asimetrik. Lebih enak lagi. Saya explore di situ. Kalau saya membelinya ya langsung jedok semua, saya enggak kenal. Akhirnya apa? Frame saya, ikut terus saya. Kan kita pingin ngerasain, frame ini kayak gini, ini frame ini kayak gini. Itu sih. Jadi pendek kata, wheelset itu nanti aja. Frame itu duluan. Ya, tapi paling enggak ya di episode ini Anda kalau ngikuti dari menit 0 sampai sekarang itu sudah 1 jam. Ini berarti kalau keripik itu sudah entek 1 kilo ya. Kalau makan Indomie mungkin sudah bungkus kelima. Ya, menarik juga bagi mereka yang akhirnya bisa menimbang-nimbang. Atau justru mereka nambah galau. Wheelset frame. Kayak contoh ada customer saya, Dr. Dedi, mungkin kalau Anda nyimak ini Dr. Dedi. Dr. Dedi ini pakai Giant TCR. Ya kan? Saya dok, ini mau nanjak gini. Ya udah, belakangnya pakai ini. Yang di-upgrade itu bukan wheelsetnya. Rasio gearnya dirubah, dibuat iya. Mungkin bisa juga dari faktor ya. Iya. Kita kan seperti punya saya kan. Iya. Saya yang tidak bisa nanjak jadi bisa nanjak. Ya, sebetulnya saya bisa nanjak sih guys. Cuma saya mau lebih gampang. Beling. Semua itu kan ada. Daripada ganti wheelset berapa puluh juta ganti wheelset. Wheelsetnya dia udah cukup lumayan. Dia bilang, ini aja dok. Dah, saya masih punya senjata satu lagi. Coba dulu ini. Kurang. Oke, ini. Jadi saya kasih opsi 1. Sehingga perjalanannya dia tahu persis. Saya ini. Saya ini. Kalau misalnya ganti grup set dok. Mumet dah sih. Mumet das. Ganti wheelset dok. Mumet. Total biro. Tapi kita berusaha solusi iritnya itu di mana? Benar. Apakah sepeda itu begitu mahal? Enggak. Sebetulnya enggak. Kalau dipikir-pikir itu enggak. Yang bikin mahal itu kita sendiri. Ya endelmu. Nah, karena faktor endel. 5P tadi. Iya. Price. Ya. Premium, price, pride, dan perketek. Ini dapat tagline baru lagi. Perketek.
Oke. Kita harus tutup break. Ini sudah 1 jam lebih. Kamera saya mau kopong. Jadi Ya. pesan dari saya. Iya. Ya, pesan dari saya. Janganlah Anda prek. Apalagi preketek. Ya. Terima kasih ya. Ya, Anda akan terbuka lagi pikiran Anda ya mengenai wheelset ini ya, dan makin bijak ya dalam pemilihan apa-apa, makin bijak ya, itulah tujuan kita ya. Oke. Enjoy cycling. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sebentar, ini Jangan perketek. nomor dan konteksnya di. Nah, ini kita tunjukin. Yes. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kamu enggak ketok. Nah, Jangan perketek. terima kasih. Oke.